slide will be in English, so maybe you can also Oh, join. lovely. Thank you. Yeah. Okay. Terima kasih buat Dr. Emily. Thank you so much for your great presentation. Now we are going to the second presenter. Ya, aku ngomong bahasa Indonesia aja ya. Pembicara berikutnya yang luar biasa juga, teman saya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ibu Eka. Saya tampilkan dulu ya CV beliau. Oke, sebentar. Sudah terlihatkah? Belum? Oke. Sudah terlihat? Baik Bapak Ibu, pembicara kita berikut ini luar biasa. Beliau sangat concern dan konsisten di dalam dunia luka, stoma, dan kontinens. Ibu Eka Widiati SKP MKep. Saat ini beliau bekerja di RSCM sebagai anggota dari Komite Keperawatan, tetapi beliau masih sangat aktif untuk pelayanan di pasien ya, terutama untuk yang konsultasi. Aku tahu banget ini Bu Eka, kalau ada kasus-kasus sulit di RSCM pasti beliau yang dicari ya. Ini saya tampilkan CV beliau, teman-teman bisa lihat, panjang juga nih CV beliau ya. Ini ada penelitian dan tulisan ilmiah yang sudah beliau selesaikan. Dan saat ini beliau adalah Ketua Inwokna DKI Jakarta periode 2019 sampai 2024. So for Dr. Emily, Miss Eka is our president for regional Inwokna DKI Jakarta. She also very expert in children field in stoma, continence, and wounds. So tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja menyerahkan waktunya kepada Ibu Eka. Kepada Ibu Eka, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator Ibu Ria. Thank you Dr. Emily yang sudah bergabung dengan kami di acara webinar Inwokna DKI Jakarta. Terima kasih Pak Suryadi yang juga Pak Dr. Suryadi yang telah membuka acara ini ya. Terima kasih kepada semua panitia. Saya selaku Ketua DPW Inwokna DKI Jakarta bersama teman-teman ingin memberikan share ilmu kepada teman-teman. Kami berharap udah nggak ngejar SKP lagi ya, tapi untuk mengejar ilmu bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, terutama adalah pasien-pasien yang berisiko terjadi pressure injury dan incontinence associated dermatitis. Silakan slide-nya Pak Arya. Sebagai pendahuluan saja, kenapa kami mengambil tema ini adalah karena perbedaan seringkali kami mendapatkan konsultasi itu terkait dengan pressure injury, ternyata pas kami cek adalah incontinence associated dermatitis. Jadi teman-teman sendiri di pelayanan di lapangan masih belum begitu paham apa sih bedanya IAD dengan pressure injury atau PI. Jadi kalau memang karena berbeda, mulai dari pengkajiannya, mulai dari gradingnya itu sangat berbeda sekali dibandingkan dengan pressure injury. Dan kami berharap setelah materi ini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Oke, silakan Mas Arya slide-nya. Ya, baiklah. Jadi saya mendapatkan tugas dari Inwokna terkait dengan materi studi and management pressure injury versus incontinence associated dermatitis. Mohon maaf Mbak Ria, slide-nya yang pertama saja yang in English, selanjutnya bahasa Indonesia. Oke, next. Ya ini profil saya ya, alhamdulillah saya sudah bekerja di RSCM kurang lebih 20 tahun ya. Dan saat ini saya menjadi Ketua Inwokna DKI Jakarta. Untuk outlines ya, overview kita pada materi ini, semoga dalam 20 menit ini saya bisa menjelaskan tentang patofisiologi, bagaimana mengkaji dan bagaimana membedakan IAD dengan pressure injury,
faktor risikonya, prevention and management. Untuk pendahuluan, incontinence associated dermatitis ya atau IAD. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini IAD itu bukanlah infeksi aliran darah. Jadi memang ini adalah istilah baru, namun dalam bahasa Inggris saya belum mengindonesiakan. Jadi saya selalu memang agak suka di rumah sakit itu suka ditanya, Bu ini IAD ya? Bukannya infeksi aliran darah kan? Bukan, ini adalah incontinence associated dermatitis. Jadi merupakan masalah kesehatan di dunia ya, dan merupakan salah satu faktor terjadinya cedera tekan atau pressure injury. Di London tahun 2014 ya, di sana ada pertemuan para ahli ya membahas apa itu IAD dan menghasilkan guidelines bagaimana untuk mengkaji, mencegah dan penelaksanaannya berdasarkan evidence-based practice. Nah, masa pandemi COVID-19 ini tidak hanya masalah terkait dengan pernafasan, tapi karena pernafasan itu penting bagi tubuh sehingga juga akan berdampak pada salah satu sistem yaitu integritas kulit pasien. Pengertian incontinence associated dermatitis. IAD merupakan menggambarkan suatu kerusakan kulit yang berhubungan dengan terpaparnya kulit dengan feses atau dan urin. Ya, hal tersebut berdampak rasa tidak nyaman dan penata laksanaan yang sulit, memakan waktu dan biaya mahal. IAD juga dikenal dengan dermatitis perineal. Ya, jadi dia juga bilang, Bu, ini kan bukan ini kan dermatitis, Bu. Ya, memang di dunia sendiri untuk istilah IAD ini bisa dermatitis perineal, diaper rash, ya, ruam popok, dan juga IAD ini dimasukkan ke dalam kondisi kulit yang mengalami moisture associated skin damage, yaitu MASD. Prevalensinya dan insiden cukup sangat bervariasi di beberapa negara, tapi menurut guidelines tersebut prevalensinya sekitar 5,6 sampai 50% dengan angka insiden 3,4% sampai 20%. Di beberapa jurnal juga dikatakan yaitu studi di Ioannidis ya, prevalensi IAD-nya itu sekitar 45,7%. Sedangkan di USA IAD-nya itu prevalensinya 22,8 dengan angka insiden 7,6%. Kalau untuk di Indonesia sendiri memang kita belum mempunyai data yang kuat ya, berapa banyak sih IAD gitu. Karena memang saya di rumah sakit saya sendiri saja antara IAD dan pressure injury itu masih disatukan. Belum begitu paham teman-teman sebagian IAD ini dimasukkan ke dalam angka kejadian di kubitus ya, pressure injury. Apa itu gambaran dari IAD gitu ya. IAD itu kulit biasanya berwarna merah muda. Ini biasanya pada pasien yang berkulit terang ya. Contohnya pada ya Kaukasia ya, itu bisa kelihatan warnanya merah muda, tapi untuk yang berkulit lebih gelap, maka warna kulitnya akan pucat ya, lebih gelap, warna keunguan, merah tua ataupun kuning. Area luka memiliki tepi yang tidak jelas. Area luka atau lesi bisa saling berhubungan atau berpisah-pisah kayak ceplok sana ceplok sini, jadi tidak berhubungan. Akibat dari reaksi inflamasi pada area sekitarnya, kulit akan terasa lebih hangat dan lebih kencang. Lesi bisa berbentuk bula atau pustula. Bahkan ada epidermis yang sudah rusak ya, dan itu menyebabkan suatu kelembaban ya, terkelupas dan terasa perih. Pasien dengan IAD ya akibat dari terpaparnya terbukanya epidermis tersebut, maka rentan terhadap infeksi kulit sekunder. Umumnya yang terjadi penyebabnya adalah karena kandiasis, ya, infeksi sekunder yang sering terjadi pada kasus IAD. Ini adalah gambaran, mohon maaf kalau sedikit vulgar gambarnya, tapi inilah ini adalah pasien kami yang kami rawat di rumah sakit ya, bagaimana IAD itu sendiri. Jadi memang ada perbedaan dengan pressure injury. Pada kasus IAD ya, ini pada kulit yang lebih terang, dia akan berwarna merah terang dan berwarna merah muda, namun pada kulit yang lebih gelap, itu tidak begitu terlihat pada saat dia, padahal ini sudah mulai ya kehitaman ya. Nah ini yang sering dikatakan teman-teman adalah pressure injury, namun ini adalah incontinence associated dermatitis. Ya, jadi beda sekali antara gambaran pressure injury dengan IAD.
Dan area kulit yang terkena itu IAD itu beda dengan pressure injury. Kalau incontinence associated dermatitis berarti yang terpapar oleh urin dan feses. Dimana kalau pada laki-laki ya di area bagian depannya itu ya anteriornya itu biasanya berkisar antara di penisnya itu sendiri ya di bawah skrotumnya ya di lipatan paha ini biasanya apalagi pasiennya obesitas juga ini sering ketemu barengnya sehingga terjadinya terpaparnya lah urin di sini ya. Kalau di belakang tidak hanya di daerah sakrum tapi di daerah bokong kiri kanan begitu juga di paha bagian atas. Sedangkan untuk perempuan mulai dari pubis ya lipatan paha kiri dan kanan dan paha dan atas dan untuk belakangnya sama dengan laki-laki. Ini adalah area-area yang terdampak terkait dengan kulit yang terpapar urin dan feses. Saya agak sedikit review sedikit terkait dengan fungsi kulit yang ada di tubuh manusia, di mana ada beberapa lapis di bagian epidermis, lapisan paling atas yaitu stratum corneum. Dia bentuknya secara morfologi seperti lapisan-lapisan ya, berbentuk seperti batu bata. Di lapisan stratum corneum itu ada yang namanya corneosit. Nah, corneosit itu akan berikatan dengan corneosit lainnya ya dengan namanya desmosom. Nah, corneosit ini penting sekali teman-teman karena inilah natural moisture. Jadi pelembab alami ya, faktor yang melembabkan kulit kita sehingga inilah yang menjadi pertahanan alami bagi kulit ya untuk mempertahankan kelembabannya itu ada di stratum corneum yaitu di bagian corneosit. Bagaimana kalau terjadinya dengan IAD? Oke, saya akan coba sedikit pelan-pelan untuk mengetahui membahasnya. Jadi, akibat inkontinen dan terpaparnya feses dengan urin atau feses atau urin saja, ya, maka feses dan urin itu akan tertahan di corneosit, ya. Jadi bagian dari stratum corneum tadi akan tertahanlah feses dan urin di dalam tersebut, sehingga kita paham bahwa feses itu akan mengandung enzim proteolitik dan lipolitik yang juga akan merusak korneum. Dan efek dan feses dan urin tersebut membuat pH jadi meningkat, yang harusnya pH kulit itu asam jadi basa, sehingga mikroorganisme mudah masuk dan terjadinya resiko infeksi. Dan feses dan urin juga yang menetap di korneosit menyebabkan overhidrasi pada korneosit, sehingga akan lebih lembab, dia akan overhidrasi, sehingga zat iritan pun akan lebih cepat masuk ke dalam stratum corneum dan kulit menjadi rentan rusak. Ditambah lagi pada kasus-kasus pasien yang mendapatkan medikasi yaitu antibiotik, steroid, dan juga obat imunosupresan seperti kemoterapi juga akan masuk dampaknya sisa-sisa metabolismenya itu masuk ke korneosit dan makin merusak lagi kulit yang ada. Jadi cukup berat ya dampaknya bagi feses urin yang masuk ke dalam korneosit tadi. Nah, kalau pressure injury itu sendiri adalah pasien yang rentang terhadap cedera kulit akibat tekanan dan geseran juga cenderung rentan terhadap kerusakan akibat kelembaban, gesekan, dan iritasi. Bagaimana jika incontinence? Kalau pasiennya inkontinensi ya, memang itu merupakan faktor risiko cedera tekan. Tapi incontinence associated dermatitis dapat saja terjadi walaupun tidak ada faktor yang menyebabkan cedera tekan. Ya, kita paham tadi Emily sudah cerita banyak bagaimana faktor cedera tekan itu, salah satunya adalah imobilisasi dan tekanan. Kalau di inkontinensi ya, dia nggak ketekan pun, tapi terpapar terus-menerus dengan urin dan feses, itu bisa menyebabkan terjadinya dermatitis. Faktor resiko. Jadi, siapa sih yang beresiko pasien-pasiennya ya? Jadi, tergantung dari inkontinensianya. Feses, inkontinensia, apakah diare atau padat, bahkan ada yang double inkontinensia. Jadi, dia inkontinensia urin dan feses, atau urin inkontinensia saja. Frekuensi episode incontinence, jadi berapa kali sih dia BAB gitu ya, terutama pada BAB memang penggunaan produk untuk menampung urin dan atau feses. Kondisi kulit yang buruk, terutama pada kasus lanjut usia, ya pasien dengan steroid dan diabetes,
keterbatasan mobilisasi, kognitif yang kurang, ya, ketidakmampuan melakukan personal hygiene, nyeri, hipertermi, mendapat medikasi, nutrisi kurang, dan penyakit kritis. Tadi Emily udah jelaskan bahwa data COVID Indonesia masih menanjak ya, belum turun tapi mudah-mudahan habis ini nurun. Di mana kita ketahui dengan pandemi COVID ini, saya dapatkan dari jurnal dari Wuhan bahwa pasien akan mengalami gangguan pernafasan dan mengganggu sistem lainnya dan dibutuhkanlah pelayanan asuhan keperawatan yang secara holistik. Saya akan membahas tentang masalah keperawatan. Ternyata masalah keperawatan pada pasien COVID itu sangat beresiko terjadinya kerusakan integritas kulit. Karena di situ ada gangguan pertukaran gas, hipertermi, intoleransi aktivitas, diare, dan nutrisi yang kurang. Yang dimana faktor-faktor itu sangat berhubungan sekali terkait dengan integritas kulit pasien tentunya. Pengkajian kulit, please tolong ya pada saat kita mengkaji kulit, dicek apakah ada maserasi, eritem, lesi, erosi ya. Dan tolong mohon maaf ya, kita ngebuka benar-benar bokongnya pasien, terutama pada pasien-pasien yang obesitas. Kadang-kadang kita ngelihat hanya di kubitusnya saja, oh nggak ada pressure unji pada saat kita memiringkan. Padahal kita benar-benar harus membuka daerah perineum sampai ke arah anusnya. Kita benar-benar harus ngebuka gitu ya. Seringnya di lipatan-lipatan itulah yang terjadinya kasus IAD. Jadi ada beberapa tools untuk mengkaji IAD sendiri ya, tapi ada satu yang mudah yaitu kategori 1, 2. Jadi kalau dia memang incontinence tapi kulitnya masih itu beresiko, kategori 1 itu ringan ya, jika sudah terjadi eritem. Kategori 2 kulitnya sudah merah dan kulit juga sudah rusak, bisa terjadi adanya bula, denudasi atau infeksi. Perbedaannya IAD dengan pressure injury. Jadi kalau kalau incontinence associated dermatitis dia ada riwayat incontinence. Kalau pressure injury tapi riwayatnya tekanan. Gejalanya kalau IAD lebih kompleks, ada nyeri, rasa terbakar, gatal dan tingling. Kalau pressure injury hanya nyeri saja. Lokasi tadi sudah dibahas oleh saya, kalau IAD di berbagai area lipatan ya, bisa di area perineum. Sedangkan untuk pressure injury umumnya di tonjolan-tonjolan tulang atau di alat-alat medis yang menekan kulitnya. Tepi luka kalau IAD tidak berbatas tegas, tapi kalau pressure injury berbatas tegas, ya IAD dia superficial, tapi kalau pressure injury lesinya bisa sampai ke grade 4. Hal lainnya, IAD itu infeksi sekundernya hanya pada permukaan kulit, umumnya karena kandidiasis. Namun kalau pressure injury biasanya infeksi sekundernya ada di jaringan lunak bahkan sampai ke dalam. Ini adalah perbedaan IAD dan pressure injury. Ini adalah pasien yang benar-benar kita tangani ya. Jadi pada penampakan ini kita bisa membedakan. Yang sebelah kiri ini terlihat ya, ini adalah incontinence associated dermatitis, di mana lukanya ini, lesinya yang ditemukan adalah superficial ya, dia tidak berbatas tegas, dia kadang-kadang ceplok sana ceplok sini ya, jadi tidak menjadi satu kesatuan. Berbanding dengan pressure injury itu berbatas tegas dengan keseluruhan, umumnya menjadi satu, lukanya di satu area terlokasi. Pencegahan IAD ada 2, yang utama yaitu manajemen inkontinensia dan berikan perawatan kulit. Jadi manajemen inkontinensia dicek dulu, ide inkontinensinya karena apa sih? Karena ISK, konstipasi, diuretik, dan kita harus benar-benar mengeliminasi urin itu dengan baik. Untuk pembersihan dan proteksi kita bahas di sini. Pembersihan kulit usahakan dibersihkan ya setiap hari pasti, terutama pada setiap kali dia BAB. Bersihkan dengan teknik yang lembut, hindari menggosok, hindari sabun alkali ya. Jadi kita harus cek sabun ini kalau bisa pH-nya normal sama dengan kulit yang biasa. Jika menggunakan baju, gunakan baju yang non woven. Jadi kalau bisa kainnya yang lembut ya, bisa dari wool, kapas atau sutra ya, atau katun ya. Keringkan kulit setelah dibersihkan. Untuk proteksi kulit secara umum kita biasanya menggunakan beberapa ya, adalah yang pertama petrolatum. Jadi petrolatum tuh nggak usah ribet, sebenarnya di rumah sakit banyak dan murah, yaitu Vaseline. Jadi saya mohon maaf saya tegaskan, Vaseline di sini bukanlah Vaseline seperti yang kayak di brand kosmetik ya untuk pelembab itu, tapi benar-benar Vaseline murni. Itu biasanya di rumah sakit banyak dan harganya tidak terlalu mahal ya. Namanya Vaseline Album.
Vaseline sebum. Ya, biasanya satu pot itu murah, harganya nggak sampai Rp5.000. Yang kedua adalah zinc. Zinc oxide ini juga di rumah sakit banyak, yaitu bisa berbentuk powder atau krim. Dimeticon ini yang cukup mahal karena isinya silikon. Dan yang terakhir adalah acrylate terpolimer. Jadi dia biasanya disemprotkan atau diswabkan sehingga bisa menjadi proteksi kulit seperti transparan ya, kayak plastik transparan. Oke. Untuk restore kulit, ya ini ada beberapa produk perawatan kulit ya, umumnya mengandung emolian ya, pelembab alami ya, beberapa produk diformulasikan intinya sih base-nya dasarnya adalah lipid ya yang menyerupai yang ada di stratum corneum, misalnya ceramid, dan berfungsi untuk mengurangi kekeringan dan memperbaiki matriks dari lipid itu sendiri. Bagaimana kalau sudah ada infeksi? Jadi silakan kolaborasikan dengan dokter, pemberian antigemir topikal ya, biasanya krim atau powder ya, dapat ditambahkan aplikasi dengan lantas, setelah itu bisa disemprotkan ya, kalau memang tidak ada lesi dan dia memang hanya ada khas yaitu jamur ya, bisa juga dilakukan sampling untuk pemeriksaan mikrobiologi dan menentukan terapi medikasi yang tepat. Dressing, nah sebenarnya perlu nggak sih IAD pakai dressing gitu ya? Pada kasus-kasus tertentu erosi sudah sangat hebatnya sehingga kita tetap memerlukan dressing dalam hal ini untuk mempertahankan kelembaban dari luka tersebut ya. Dan dressing yang digunakan tergantung dari eksudat yang dikeluarkan ya. Kalau memang eksudat tidak terlampau banyak bisa dengan hidrokoloid. Kalau memang kemerahan tapi mudah berdarah bisa menggunakan alginate. Kalau eksudat sudah mulai banyak menyerap maka kita bisa pakai foam. Ya, penggunaan balutan harus nah ini tekniknya untuk melakukan mengaplikasikan dressing di IAD itu, aduh mesti sabar banget ya Ibu Bapak, teman-teman semua. Karena yang kita pasang itu bukanlah area yang flat, area yang berlekuk-lekukan. Contohnya, gimana coba kalau ngedressing pada area skrotum, ya itu susah banget. Begitu juga dengan lipatan-lipatan. Saya kebayang deh kalau kita dapat IAD itu bisa 1 jam itu untuk ngurusin itu saja. Jadi kita make sure, belum lagi pas lagi pasang nggak lama keluar lagi diarenya. Benar-benar melatih kesabaran ya untuk teman-teman yang sudah bisa melakukan dressing pada kasus IAD ini. Memang dressing itu cocoknya di tempat yang flat, tapi kenyataan pasien kita nggak semuanya flat ya. Banyak lipatan, lekukan, dan segalanya, dan kita harus terima sebagai perawat tetap untuk memberikan yang terbaik untuk itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih karena waktu juga sudah selesai. Ini saya memperkenalkan sedikit pengurus Inwokna DKI Jakarta. Ya, ini adalah hampir semuanya ya pengurus DPW Inwokna DKI Jakarta. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Terima kasih. Tetap ya harus ada promosi ya Iya. DPW. Ya. Oke, terima kasih Bu Eka. Pas banget waktunya. Baru saya mau ingetin, ternyata sudah selesai. Saya nangkep banyak poin-poin penting di situ, terutama yang aplikatif ya, karena teman-teman di lapangan ilmu ini mungkin mereka sudah pernah atau banyak ketemu, tapi nggak ngerti ya penanganannya. Dipikirnya sama dengan pressure injury atau kita biasa sebutnya dekubitus. Nah ini keren banget tips-tipsnya, jadi bisa kita pakai nanti untuk aplikasi. Sudah banyak pertanyaan, tapi nanti masih saya tahan untuk di akhir sesi, jadi tetap menyimak. Oke, terima kasih Ibu Eka, tetap stay karena kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk pembicara ketiga. Terima kasih. Oke, saya akan baik, rekan-rekan sekalian, untuk pemateri berikutnya, saya akan bacakan CV-nya. Sebentar. Nurse Adik Hidayat Eskep, beliau adalah seorang praktisi luka, stoma dan kontinens di Rumah Sakit RSCM. Saat ini beliau bekerja beliau juga seorang IPCN di UPT PKIA RSCM Kiara.
Beliau juga pengurus Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi di PPNI DPD Jakarta Pusat sampai dengan sekarang. Di HIPI juga Ketua Bidang Pelayanan. Jadi beliau ini memang di bagian anak sudah pakar sekali. Kalau lihat pelatihan-pelatihan beliau ya, ini teman-teman bisa lihat banyak sekali pelatihan yang sudah beliau ikuti dan juga berikan. Dan Pak Adik ini yang saya kenal, beliau nih orangnya senyum selalu ya. Nanti teman-teman lihat sendiri pada saat presentasi. Oke. Jangan lupa dicatat poin-poin penting dan bisa Bapak Ibu tanyakan di chat kita yang sambil berjalan. Nanti kami akan rekap untuk bertanya. Nah, demikian CV dari Pak Adik. Silahkan Pak Adik presentasinya. Suaranya di-on-kan dulu Pak Adik. Maaf, di layar. Oke. Halo, Yes. Silakan Pak. Oke. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ria, sebagai moderator. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri untuk teman-teman sejawat seluruh Indonesia. Minal aidin wal faizin. Izinkan saya untuk sharing, bukan menggurui, sharing dan berbagi ilmu terkait penggunaan APD di era COVID. Kebetulan saya sebagai tim PPI yang ditugaskan di rumah sakit, jadi izinkan saya untuk sharing, bukan menggurui. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang beda dengan rumah sakit, jangan jadi permasalahan, tapi bagaimana kita saling menyikapi dengan bijaksana sesuai evidence base. Pak Arya? Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan, pelindungan, dan pelepasan alat pelindung diri. Di sini ada tambahan pelindungan. Jadi banyak yang saya temukan karena saya di area COVID-19 di rumah sakit RSCM. Jadi teman-teman sejawat hanya fokus penggunaan dan pelepasan, tapi ada beberapa hal yang belum tersentuh, yaitu adalah perlindungan. Bagaimana tenaga kesehatan, nurse, dokter dalam merawat pasien COVID itu tidak ada cedera, dalam artian pada saat penggunaan alat-alat pelindung diri. Salah satunya adalah nanti kita akan bahas di APD masker N95. Next. Ya, pada ini kita tahu COVID-19 ini virus baru turunan dari SARS dan MERS-CoV yang saat ini obatnya belum diketemukan, belum ada vaksin, masih uji coba, dan identifikasinya masih identifikasi pertamanya di Wuhan, Cina. Nah, ini perlu digarisbawahi ada beberapa faktor ketika nanti kita penetapan APD. Jadi sekali lagi dengan adanya webinar ini, mari kita sharing terkait penggunaan APD. Nah, titik yang harus kita jadi perhatian adalah penyebaran COVID-19 ini adalah melalui kontak dan droplet atau percikan. Kapan kita menggunakan enzima yang lain adalah ketika ada tindakan yang aerosol, airborne. Jadi COVID ini awalnya adalah kontak dan droplet. Jadi sekali lagi saya tekankan penyebaran COVID ini melalui kontak dan droplet. Jika ada tindakan-tindakan atau kita di area aerosolisasi, maka itu adalah airborne, penyebaran airborne. Berikutnya, Mas Arya. Ya, ini adalah dari WHO, turunan dari SARS, dari SARS-CoV ini adalah SARS-CoV-2, dan saat ini belum ada vaksinnya. Next. Tadi mungkin untuk terkait COVID-nya sudah dibahas oleh Prof. Emil dan BK, pembicara sebelumnya. Saya hanya menggarisbawahi adalah ini data update tanggal 6 Juni, bagaimana COVID-19 ini sudah menjangkit ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau data terakhir didapatkan ada 6.612.301 orang yang terkonfirmasi positif. Nah, salah satunya ada di Indonesia, sudah banyak yang terkonfirmasi positif, dan banyak juga yang meninggal. Kita di Indonesia sekitar 1.000 lebih. Nah, apakah dari ini adakah penggunaan APD yang belum sesuai atau pemaparan atau ya
penyebaran melalui penggunaan APD. Mari kita sama-sama memperbaiki. Ketika ada APD yang kurang tepat, maka kita harus segera perbaiki. Next. Nah, topik bahasan pada ini adalah, saya hanya menyampaikan secara general, walaupun ini tema tentang pressure injury, terus dan lain-lain, tapi saya fokus di penggunaan APD. Tidak ada perbedaan APD, mau ada luka atau tidak luka, tapi kita akan sharing belajar bagaimana penggunaan APD secara rasional itu diterapkan. Topik bahasanya adalah penggunaan APD, pelindungan, apa sih yang kita harus siapkan dalam kondisi perlindungan dalam penggunaan APD ini, dan pelepasan APD. Nah, kita harus tahu dulu hierarki dari penyebaran atau COVID-19. Jadi jangan-jangan ketika kita tidak kontak ke pasien atau tidak ke kelainan rumah sakit, semua harus menggunakan APD. Dalam artian harus pakai yang semestinya tidak perlu pakai sarung tangan di layanan umum, pakai sarung tangan. Atau yang harusnya menggunakan masker N95, malah terbalik masyarakat umum yang menggunakan masker N95. Jadi kita harus tahu dulu, ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering, administrasi, dan baru penggunaan APD. Nah, di sini mana area-area yang risiko rendah, tinggi, dan sedang dan tinggi. Jadi ada penetapan, dan penetapan ini pun tidak per individu. Harus ada orang yang bertugas atau tim yang menentukan APD apa yang kita pakai di level 1, level 2, level 3, di zona hijau, kuning, atau merah. Ini sekelas yang saya sharingkan, saya di RSCM, karena kami sudah dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan COVID di Provinsi DKI Jakarta. Kami membagi 3 zona hijau, kuning, dan merah. Itu sebagai administrasi, dan pengelolaan biar orang tidak banyak terpapar di area-area yang beresiko COVID-19, walaupun masih menunggu hasil, apakah itu ODP, PDP, dan OTG. Ini kita tetap harus waspada, dan artian waspada untuk mencegah penyebaran COVID-19 di area pandemi ini. Next. Nah, pengingat kembali dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kita harus tahu dulu tentang rantai penularan. Nah, penularan ini harus satu kesatuan, tidak boleh putus, karena kita putus, maka ada bagian yang mungkin kita akan lengah, kita beresiko terpapar dari COVID-19. Walaupun kita sebagai tenaga kesehatan sudah dilatih ataupun dapat training terkait penggunaan APD, tapi ketika masuk ke area yang nyata, pasti ada teman-teman yang ketakutan lah, gelisah, apalagi dengan kondisi APD yang terbatas. Nah, agent infeksi ini apa ya? Pada pandemi COVID ini adalah ya COVID-19, coronavirus disease 19. Resikonya apa? Jadi masuk di area mana, area yang tempat masuknya COVID, tempat keluarnya, itu harus tahu. Cara penularannya, nah ini cara penularan yang menjadi poin penting. Penularan COVID-19 ini kontak droplet. Ketika ada tindakan-tindakan aerosol, itu menjadi penyebarannya melalui airborne atau melalui udara. Tapi sekali lagi, untuk yang kontak, mari kita sama-sama menjadi bagian orang yang memberikan solusi, yaitu orang yang menjadikan sharing, terkait mengingatkan pentingnya melakukan bersihan tangan, baik dengan hand sanitizer berbasis alkohol, ataupun dengan air sabun dan air mengalir. Ini adalah untuk pencegahannya. Tempat masuknya tadi ada dari melalui udara, hidung, dan yang terhirup, ya kan, terus jabat tangan, kontak, terus penjamuran tangan. Nah, penjamuran tangan ini kita harus tahu pada pasien-pasien atau klien yang dirawat, ataupun kita yang tidak ada gejala OTG, rentan juga ketika kita sering kontak dengan orang-orang yang positif COVID-19. Karena jika kita tidak melakukan pencegahan secara dini, maka penyebaran COVID-19 ini akan selalu bertambah tiap hari, mungkin tiap jam itu selalu akan bertambah. Jadi mari kita memahami rantai penularan itu seperti apa. Next. Nah, kembali kita karena fokus adalah APD, pemilihan APD yang tepat dan bijak. Jadi,
kenapa tadi saya bilang di awal harus ada tim yang memfokuskan atau membuat panduan terkait penggunaan APD di masing-masing pasienkes, rumah sakit, puskesmas atau klinik, karena supaya satu kesatuan, satu pemahaman, disesuaikan dengan risiko kerja. Kita tidak bisa kerja di administrasi harus pakai coverall atau hazmat atau surgical gown, tidak perlu, kita harus pakai semua. Nah, harus disesuaikan dengan risiko kerja kita. Apakah kerja kita di area yang berisiko aerosolisasi atau hanya di administrasi atau di zona yang pasiennya sudah negatif hasil PCR-nya. Nah, itu perlu kita pahami. Memahami konsep pencegahan. Nah, konsep pencegahan ini kontak droplet dan airborne menjadi salah satu paling utama yang harus kita ketahui oleh tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat. Kenapa? Karena di situ ada area-area APD yang kita pakai sering-sering beresiko bisa menularkan ke staf yang lain atau ke pasien. Kontak ketika kita menggunakan sarung tangan, selesai pasien A, berarti kita harus ganti dan melakukan pembersihan tangan. Droplet kita percikan, maka kita harus menggunakan masker, apakah masker bedah atau kita airborne, masker bedah dan masker N95. Ketersediaan. Nah, ketersediaan ini menjadi suatu permasalahan tidak hanya di rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit daerah atau rumah sakit yang tipe BC itu menjadi suatu permasalahan karena ketersediaan APD ini sangat-sangat terbatas. Rumah sakit banyak yang menggunakan, hampir semua rumah sakit di Indonesia, karena apa? Berlomba-lomba untuk mencegah supaya pandemik atau COVID-19 ini tidak sampai menyebar lebih luas lagi dan tidak sampai banyak korban meninggal. Ini sharing saja, ini yang saya buat dan dengan tim COVID di RCM, ini kalau saya namanya ada ke Ultimate, kami membagi 3 zona, ada zona kuning, ada zona hijau, kuning dan merah, ada level 1, 2, dan 3. Dan kami memplot mana yang masuk ruangan-ruangan ke zona merah, kuning, dan hijau. Bagi Bapak Ibu yang berdinas di ruangan COVID-19, kita tidak perlu khawatir dengan berlebihan. Masing-masing rumah sakit punya atau memiliki tim infection control, tim PPI-nya, karena pada pandemik COVID-19 ini orang yang paling cari adalah yang pertama adalah orang tim PPI. Kenapa? Para pakar-pakar infection control, PPI di rumah sakit pasti diminta saran dan rekomendasi apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita pakai pada saat merawat pasien atau berada di lingkungan perawatan pasien. Jadi sekali lagi silakan sharing dengan para pakar-pakar PPI dan infection control, dan beliau-beliau pun pasti memiliki evidence base yang menjadi acuan. Zona hijau, zona merah, dan zona kuning itu ada sebagai evidence base yang akan dijadikan rekomendasi. Next. Nah, di sini saya tidak akan membuat bingung sejawat nurse di seluruh Indonesia. Banyak panduan di Indonesia, di dunia, ada yang menggunakan satuan Satgas COVID yang ditunjuk oleh Presiden, ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada yang CDC, WHO. Semua intinya adalah sama. Bagaimana staf yang berdinas di area COVID-19 itu punya panduan dan ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi saya menghimbau, berbeda-beda bukan menjadi sesuatu hal penghalang kita untuk merawat pasien COVID. Mau kita pakai panduan CDC, silakan. Mau menggunakan panduan WHO, silakan. Intinya adalah kita harus patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Masih ada perbedaan seperti ini, silakan. Tapi tetap kita dibuat ada panduan adalah supaya kita menjadi staf yang patuh dengan aturan, bukan melanggar yang sudah ditetapkan. Makanya sarannya adalah di area-area pemasangan APD harus ada poster. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, pelindung diri kita mulai banyak kali mungkin ya, ada sekitar 11 macam APD, ada dari masker bedah, masker N95, berbagai macam merek, terus ada cover all, jumpsuit, surgical gown. Nah, kita pakai masker. Kapan kita menggunakan masker bedah? Nah, ini masker bedah ini adalah melindungi kita pengguna dari partikel yang dibawa oleh udara, dalam artian
Siapa sih yang menggunakan pakai masker biasa dan bedah? Ya, tenaga kesehatan yang tidak merawat pasien COVID. Kalaupun masyarakat menggunakan masker bedah, silakan, ataupun kain, tidak salah, itu adalah sebagai pencegahan diri kita ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Berikutnya, ini masker N95. Masker N95 pada COVID-19 ini menjadi krusial karena kita tidak mungkiri kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan kedokteran, keperawatan yang mengakibatkan ada tindakan aerosolisasi. Karena banyak pasien-pasien COVID-19 itu bukan masuk karena COVID-19-nya, tapi ada faktor komorbid. Dan kita tidak tahu apakah pasien ini akan melakukan intubasi, inhalasi, maka kita harus tahu untuk mencegah dari awal. Masker N95 ini berbagai macam. Nah, ini adalah masker N95 yang saya koleksi secara pribadi, yang saya ambil sebagai evaluasi masker-masker mana yang digunakan oleh staf medis, keperawatan pada saat merawat pasien COVID-19. Jadi tugasnya infection control tidak hanya memberikan arahan, saran, atau merekomendasi, tapi kita memberikan solusi bagaimana masker ini digunakan aman, nyaman, tidak mengurangi kefungsian dari masker N95. Ada berbagai macam dari N95. Ada penulisan KN95, ada N95, ada merek jenis Vivlek, atau ada yang 1860, itu berbagai macam N95. Maka kita harus menggunakan secara nasional dan bijak kapan kita menggunakan masker N95 dan kapan kita tidak menggunakan N95. Pada area-area yang beresiko di area zona merah, maka kita sudah pasti menggunakan masker N95 dilapisi dengan masker bedah untuk mencegah terjadinya transmisi airborne pada petugas kesehatan. Next. Ini saya dapatkan dari salah satu vendor terkait berbagai macam merek N95. Ada kode 1860, ada 8210, ada 1870, ada 920. Ini adalah masker N95 yang saat ini tersedia mungkin beredar di rumah sakit masing-masing. Tapi hati-hati untuk sejawat yang merawat di area COVID, perhatikan N95 itu. Kita apakah itu asli atau tidak. Nah, itu silakan tim infection control memastikan ini layak dipakai oleh staf yang akan merawat pasien di COVID. Jadi fungsi dari tim infection control juga harus memastikan N95 ini layak untuk dipakai tim nurse, dokter yang merawat pasien COVID. Jadi sekali lagi kita harus bijak melihat atau memakai masker N95. Walaupun itu masker N95, karena dalam kondisi pandemik ini kita tahu pasti ada orang oknum yang mungkin memasukkan N95. Niatnya membantu, tapi kita harus waspada. Sebelum menggunakan masker N95 tetap dicek dan lakukan fit test, Mas. Next. Mas Adik, 5 menit lagi. Ya, ini pada N95, pada pandemik ini ada pada COVID-19 ini pasti kita menggunakan N95, kebutuhannya meningkat. Semua rumah sakit butuh N95. Ketersediaannya menipis, produksi dari pabrik juga terbatas, mahal. Uangnya ada tapi mahal, tidak usah mungkin terbatas hanya untuk yang merawat pasien COVID-19. Next. Ini pencegahan penggunaan N95, kita jangan terlihat terbalik. Next. Ini beberapa laporan dari majalah Times terkait penggunaan masker N95 pada petugas kesehatan yang terkait cedera. Ada luka tekan pada penggunaan masker N95. Next. Ini pencegahan cedera tekan penggunaan masker N95. Saya mau aplikasikan menggunakan koloid tadi yang disampaikan oleh Bu Eka dan pembicara sebelumnya adalah bagaimana mencegah pressure injury, cedera tekan pada tenaga kesehatan yang menggunakan masker N95. Ini saya menggunakan yang berbahan koloid. Next, ini contohnya, contoh dari koloid. Ini adalah jenis APD, ada Google, ada face shield, ada sarung tangan. Next, ada sepatu boot, shoe cover, ada nurse cap ya untuk ini kepala. Berikutnya, ini ada surgical gown, ada apron ya, yang sekali buang dan surgical gown yang sekali buang, dan coverall. Next.
Nah, ini macam-macam coverall yang ada beredar di rumah sakit mungkin ya. Ini ada koleksi yang saya dapatkan di rumah sakit, coverall yang beredar dan dipakai pada saat pasien-pasien COVID. Next. Penggunaan APD. Next. Nah, ini sekali lagi ini adalah panduan kita menggunakan APD. Sekali lagi pada saat penggunaan APD, sebelum menggunakan APD kita harus memastikan kita berada di ruangan yang disiapkan. Tidak boleh menggunakan pasang APD sembarangan. Kita harus disiapkan ruangan yang khusus untuk penggunaan APD supaya terkontrol. Dan sebelum menggunakan APD, lepas perhiasan, jam tangan, cincin itu dilepas supaya tidak terkontaminasi. Dan ada panduan dan harapannya ada pemantauan CCTV oleh tim PPI atau tim Satgas untuk mengevaluasi penggunaan APD kita sudah baik atau belum. Next. Hal penting saat penggunaan APD adalah ini ada tempat yang khusus untuk pemasangan APD, ada poster, ada cermin, ada hand wrap, jangan lupa melakukan cuci tangan. Yang kedua adalah melakukan double check. Nah, ini sharing saja. Ini saya lakukan pada staf yang akan berdinas menggunakan coverall sebelum mereka masuk ke ruangan yang perawatan COVID-19, maka kita harus lakukan double check penggunaan coverall yang sudah sesuai atau belum. Maka kalau belum langsung kita selesaikan dan kita ingatkan supaya tidak terjadi ada kebocoran atau pemaparan dari layanan pasien ke staf yang merawat. Next. Ini ada pelepasan APD sesuai dari WHO dan CDC. Sekali lagi, pada saat pelepasan APD yang harus diperhatikan adalah melakukan kebersihan tangan, tidak boleh tergesa-gesa. Ini perhatiannya adalah tersedia ruangan pelepasan APD, jadi pelepasan APD tidak boleh sembarangan, harus tersedia ruangan APD-nya sendiri. Ada CCTV, kami di Rumah Sakit RCM ada ruang kontrol CCTV untuk memantau pelepasan APD. Ketika ada yang kurang pas, kita akan ingatkan per staff. Tidak boleh tergesa sana. Ini menjadi perhatian kenapa ada beberapa staf kesehatan yang terpapar mungkin pada saat pelepasan APD tergesa-gesa. Sekali lagi saya mengingatkan, pada saat pelepasan APD kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus sesuai panduan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Dan tetap melakukan jaga jarak, melakukan kebersihan tangan baik hand up, selesai melepas APD semua, lakukan menggunakan air mengalir. Next. Kesimpulannya adalah penggunaan APD pada COVID-19 secara bijak, penggunaan APD melindungi petugas itu untuk melindungi petugas pasien, penggunaan dan pelepasan APD sesuai panduan yang sudah ditetapkan oleh tim. Sekali lagi, pemakaian, pelepasan harus sesuai panduan dalam tim. Bagaimana penerapan dalam dalam presiden injury pada saat merawat luka, sama. Kita kriteriakan zonasi sesuai yang sudah ditetapkan, zona kuning, merah, dan hijau. Maka itulah APD yang digunakan pada saat kita akan melakukan perawatan luka. Salah satu tema pada hari ini disesuaikan dengan level 1, 2, 3, dan zonasi. Ya, mungkin yang bisa sharingkan untuk semuanya, sekali lagi APD ini menjadi krusial dan menjadi perhatian kita semua. Mohon menjadi perhatian, semoga kita tidak terpapar dari yang namanya COVID-19 dan sehat selalu untuk tenaga kesehatan, tetap semangat, pejuang-pejuang COVID. Oke. Terima kasih Pak Adik, presentasinya luar biasa sekali, jadi lebih paham sekarang tentang penggunaan APD ya, karena memang di rumah sakit kayaknya semua orang mau pakai hazmat gitu ya, padahal kan tadi dipaparkan memang ada region atau wilayah-wilayah kerja tadi ya, jadi baiknya memang rumah sakit membuat wilayah kerjanya itu, baru nanti level APD seperti apa yang bisa dipakai di tiap-tiap region kerja itu ya, gitu ya Pak Adik ya. Betul. Ada pertanyaan juga buat Pak Adik, tapi nanti saya tahan dulu untuk di sesi terakhir ya, setelah ini. Terima kasih banyak sekali lagi, sangat aplikatif semua pemateri hari ini, termasuk dari yang Pak Adik, bisa sangat kita aplikasikan di rumah sakit kita masing-masing. Oke, akhirnya nih pembicara terakhir kita, Mbak Isra dari support kita ya, SCT. Mbak Isra, are you ready? Ya, Oke, ready. Oke ya. Oke.
Baik Mbak Isra, waktunya 20 menit, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Ria sebagai moderator. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Isra Febriani dari SCP akan sharing mengenai evidence-based product in management of pressure injury during COVID-19 pandemic. Nah, di sini saya nggak akan lama-lama Bapak Ibu karena tadi yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita sudah sangat jelas sekali, aplikatif dan sangat bermanfaat. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di monitor masing-masing bahwa memang COVID-19 pandemik ini berdampak pada semua lini kehidupan. Salah satunya yaitu berdampak juga nih kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Di dunia internasional juga sudah disampaikan bahwa banyak sekali ternyata tenaga kesehatan yang melaporkan adanya pressure injury karena penggunaan APD. Selain itu, ternyata secara internasional juga sudah dijelaskan ada artikel nih yang menyebutkan bahwa pada pasien COVID-19 ini ada manifestasi klinis, salah satunya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar di monitor, yaitu adanya purple skin. Oleh karena itu, ini menjadi fokus kita, perhatian kita, bagaimana supaya dua kejadian tersebut, kejadian pressure injury pada tenaga kesehatan akibat penggunaan APD maupun manifestasi klinis dari pasien COVID-19 ini bisa kita hindari atau minimal bisa kita tangani ketika sudah terjadi. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena di sini advisory panel yang salah satu penyusunnya atau metodologinya tadi adalah pembicara kita yaitu Dr. Emily sudah ada nih guideline-nya bahwa hanya ada 2 nih rekomendasi dressing dari manajemen pencegahan pressure injury, yaitu yang pertama adalah foam dengan silikon, dan yang kedua adalah film transparan dan juga hidrokoloid. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan dressing-dressing tersebut. Yang pertama yaitu sebagai preventionnya dari kerusakan kulit, dan juga yang kedua sebagai treatment dari pressure injury. Pasti Bapak Ibu pernah nih memakai atau mengaplikasikan hidrokoloid, film transparan dan juga foam dressing yang sesuai dengan guideline tadi. Tapi ada nggak sih sebenarnya permasalahan yang kita hadapi ketika pemakaian dressing-dressing tersebut? Misalnya contohnya nih, Bapak Ibu sudah pernah pakai nih film dressing, tapi pada saat pemakaian ternyata filmnya itu kaku sehingga tidak nyaman pada saat dipakai. Kemudian yang kedua yang sangat sering dikeluhkan oleh pengguna itu adalah ketika sudah pakai film dressing ternyata mudah lepas filmnya, atau misalnya pada saat pemakaian film dressing ternyata kulitnya itu terasa panas. Nah, kami dari SCP punya brand yaitu Fixomu Transparent, di mana film kita ini memang didesain dengan sangat tipis dan super elastis sehingga pada saat dipakai itu Bapak Ibu terasa nyaman. Kemudian yang kedua, kenapa sih film dressing itu susah lepas? Karena permukaannya itu nggak lembut. Nah, punya kami Fixomu Transparent ini sangat frictionless, minimal gesekan karena permukaannya itu sangat lembut, sehingga walaupun Bapak Ibu misalnya memakai masker, misalnya memakai Google, itu tidak akan mudah terlepas. Kemudian yang paling penting adalah gimana supaya dressing yang kita pakai itu tidak menimbulkan rasa panas atau over moist. Nah, punya kami Fixomu ini memang filmnya itu permeabilitas filmnya sangat bagus sehingga masih memungkinkan kulitnya itu bernafas. Kemudian yang kedua, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat sering penggunaannya dengan menggunakan hydrocolloid dressing. Nah, ketika pada saat pemakaian hydrocolloid dressing, kita harus pastikan nih, benar nggak sih si hydrocolloid itu melindungi kulit kita dari luar, dari kontaminasi? Benar nggak sih si hydrocolloid kita itu memberikan moist yang sesuai, atau misalnya pada saat pelepasan dari dressing tidak melukai kulit yang rapuh. Nah, dari kami juga punya salah satu dressing hidrokoloid yaitu Cutimed Hydro L, di mana Cutimed Hydro L ini memang memberikan perlindungan terhadap kulit sehingga tidak menyebabkan masalah sih. Karena apa? Karena penyerapan eksudannya itu berlangsung secara vertikal. Kemudian di lapisan bagian atas hidrokoloid kami ini ada filmnya sehingga mencegah kontaminan masuk. Kemudian yang terakhir, karena tadi sudah direkomendasikan adalah foam dressing dengan silikon. Jadi kita memang di sini memilih untuk foam dressing dengan ada silikonnya. Kenapa harus ada silikonnya yang tadi direkomendasikan? Karena yang pertama kita itu melindungi kulit yang sensitif. Misalnya untuk pencegahan pressure injury,
untuk grade 1 atau grade 2 kita tuh benar-benar melindungi kulit supaya tidak terkena friction gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat sudah terjadi pressure injury juga kita harus pastikan nih bahwa misalnya ada exudate yang keluar dari luka tersebut, kita harus pastikan bahwa exudate tersebut tidak kemana-mana nih, tidak keluar dari dressing sehingga tidak menyebabkan maserasi di sekitar dasar luka. Paling dari SCP juga terdapat produk tersebut yaitu dengan brand Putih Tech untuk foam dressingnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi penggunaan film dressing untuk pencegahan pressure injury pada saat pemakaian APD, yaitu dengan brand Pixel transparan. Ini Bapak Ibu bisa langsung aplikasikan nih, bentuknya itu roll, jadi bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan pola yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, itu bisa langsung diaplikasikan di bagian dahi, atau Bapak Ibu bisa langsung potong, itu diaplikasikan langsung melewati pipi dan juga hidung. Kemudian yang kedua, ini untuk pemakaian hydrocolloidnya, ini kami punya, jadi dressing kami itu satu potong hydrocolloid ukuran 10x10 itu bisa diaplikasikan untuk seluruh wajah. Jadi untuk polanya bisa mengikuti seperti yang dilihat Bapak Ibu pada gambar di sebelah kanan, bisa di sebelah dahi, kemudian diaplikasikan di hidung, pipi, bahkan untuk telinga sekalipun. Nah, ini adalah contoh untuk penggunaannya tadi, yang tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Andi. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah rekomendasi pertama untuk pemilihan dressing untuk manajemen pressure injury, yaitu foam dengan silikon. Dan kami yaitu Putih Tech bisa Bapak Ibu langsung aplikasikan di titik-titik yang memang sering terjadi untuk pressure injury. Nah, jadi untuk kesimpulannya, nggak lama ya Bapak Ibu, jadi memang hanya ada 2 tipe dressing rekomendasi dari National Pressure Injury Advisory Panel, yaitu yang pertama foam dengan silikon, yang kedua yaitu film dan hydrocolloid. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir nih, karena kita udah punya nih solusinya. Di Indonesia tuh banyak sekali tersedia dressing-dressing tersebut. Salah satunya contohnya yaitu dressing kami juga. Nah, jika Bapak Ibu masih ingin tahu banyak informasi tentang produk kami, khususnya untuk yang manajemen pressure injury, Bapak Ibu bisa langsung email ke informasi@scp.com atau bisa langsung kontak di WhatsApp, bisa ke 0813-1642-6682. Oke, sekian untuk sharing dari kami, semoga bermanfaat dan kami berharap bisa membantu berkontribusi untuk manajemen pressure injury pada saat COVID-19 pandemi ini. Baik, demikian, terima kasih. Mic-nya Ibu Ria. Mic-nya dihidupkan. Sorry. Oke, terima kasih Mbak Isra atas presentasinya yang luar biasa. Singkat dan padat penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, saya mengundang kembali ketiga pembicara yang sudah ada di awal. Dr. Emily, Ibu Eka, dan Pak Adik, bersama dengan Mbak Isra, karena ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke chat kita. Halo, is everybody online now? Yes. Dr. Emily? Thank you for stay tuned. Oke, Pak Adik dan Mbak Isra, can you open the video, turn on? Okay, thank you. Well, this is several question. I would first ask to Dr. Emily. This question is from Eka Sasmita. She asks you, Dr. Emily, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. The question is, according to general tips, how we perform the family involvement in these COVID-19 cases, while we have to minimize the contact?
So I'm not sure exactly what the question is about, but perhaps to involve the patients in education away from the patient bedside at this time. Normally you would like to have the patient and the family together, but that might not be possible. So focusing on social distance when you're providing education, and perhaps relying a little bit on other resources that you can provide your families with, written resources and reliable internet resources that they can look at. Oke, aku terjemahin ya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Eka Sasmita. Beliau bertanya kepada Dr. Emily, bagaimana kita mempersiapkan keluarga yang terlibat dalam anggota keluarganya yang kena COVID-19. Mungkin ini maksudnya adalah di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau penjelasan Dr. Emily bahwa social distancing harus tetap dijalankan. Artinya keluarga diberikan edukasi bagaimana merawat pasien di rumah dengan COVID. Artinya tetap harus menggunakan tadi social distancing dan juga protokol yang sudah berjalan ya, seperti penggunaan masker dan cuci tangan yang sering. Artinya tetap harus berjauhan atau minimal kontak dengan pasien. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Christina Yeni. It's also a question for Dr. Emily from Miss Christina Yeni Kustanti. She asked that, what should we recommend for preventing pressure injury in the home-based care after patient referred at home but with other comorbid disease, as they might have lack of mentioned facilities? Thank you. Right, so in the home environment, your COVID-19 patients are probably less acutely sick, so you need to remember to recommend a good diet and nutrition and a wide range of fruit and vegetables to keep them healthy. You need to remind your patients about moving and keeping their bodies active. So teach your patients to get up and move to different positions, different support surfaces, and remember to mobilize even when they're sick, if possible. Also, support surfaces. Many patients can have a foam mattress at home or a pillow, a seating support. But even when they can't access a special seating support, just using a regular pillow on when they're sitting out of bed is reduces pressure a lot too. So yeah, I think also another thing that your patients at home are probably using masks and reminding them about checking their skin. There's some really unique ways that I've seen for reducing the risk of pressure injury behind the ears. For example, I've seen making a headband that goes over your patient's head and has little buttons on the side where the mask can attach, and that can reduce the risk of pressure injury from the mask for your patients in their homes. So there's some ideas for you there. Okay. I can share a photo of that if you would like. Yes, of course. I'll just see. If you could. While you attach the picture, I will translate to Indonesia. Yes. Yes. Jadi pertanyaan dari Ibu Christine adalah, apa yang bisa kita rekomendasikan untuk mencegah pressure injury di home care ya, untuk pasien-pasien yang bisa pulang ke rumah tapi dengan comorbid penyakit tertentu, misalnya pasien cancer atau stroke gitu ya. Apa yang bisa kita rekomendasikan, terutama dengan peralatan yang minimal. Nah, jawaban dari Dr. Emily adalah tetap untuk pemberian edukasi makanan yang sehat dan nutrisi harus tetap diberikan. Kemudian pasien di moving atau digerakkan. Kalau masih bisa bergerak sendiri nggak masalah, tapi kalau tidak bisa berarti kita harus memposisikan pasien dengan posisi yang berbeda, miring kanan, miring kiri, prosedur standar ya untuk pasien mencegah dekubitus. Bisa menggunakan bantal, kalau punya yang banyak itu bisa digunakan. Tetapi kalau tidak ya regular pillow aja atau bantal dan handuk yang tersedia.
Kemudian pasien jangan lupa menggunakan masker. Pengecekan kulit itu penting karena ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya dekubitus. Dan juga pasien jangan memakai pakaian yang terlalu ketat ya, heat pant tadi dia bilang, jadi lebih yang nyaman dan tidak ketat. Oke, ini oke, Dr. Emily, you share your picture. Yes, can you see on the screen? Yes. Yes, so this is just a different way that you can reduce pressure injuries from behind the ears just by attaching the mask to the headband instead of behind the ears. And you can teach your patients to do this or do this yourself when you make a community visit. Oke, jadi ini salah satu contoh penggunaan masker yang bisa alternatif supaya mencegah lecet pada telinga ya, luka pada telinga. Oke, looks great. Yeah. Yes. Simple. Very simple. Yes, very simple. We use also in here, but in the back we have a band in the back. So we put the ear loop in the button, but in the back. In the back. Yeah. I think it's the same principle. It's the same principle, just to remove the pressure from the ears where the mask is sitting and pulling. Yes, yes. Okay. Is there another picture? No? No. Okay. The next question. From Arum, Surabaya. Okay. She asked that this is for both Dr. Emily and Bu Eka. Do you both have experience handling CDAD, Clostridium difficile associated disease? And does CDAD need specific treatments that differ from EID cases? Okay, who wants to answer? I'm sorry, I don't have experience in that area, so I can't answer that question, sorry. Okay, Ibu Eka? Ya, terima kasih Bu Ria dan Mbak Arum. Saya punya pengalaman, tapi dia bukan pasien dewasa, pasien infant neonatus ya, lebih ke arah neonatus. Jadi kenapa pada pasien neonatus ini pada saat pemberian ASI dia selalu mengalami iritasi ya, IAD sebenarnya. Sampai kita berkali-kali treatment selalu mengalami IAD. Awalnya kita pakaikan skin barrier cream sudah membaik, namun diarenya ternyata tidak berhenti. Ternyata pas dicek akhirnya memang ada, pas di sampling memang ada, dan akhirnya kemungkinan pada pasien ini adalah karena orang tuanya yang alergi. Jadi akan mempengaruhi dari mikrobiota di dalam usus bayi tersebut. Sehingga pada saat itu dokter anak mengatakan kepada si orang tua, akhirnya mengkaji lebih banyak terkait dengan orang tua, apakah mereka mempunyai riwayat alergi dan sebagainya. Akhirnya yang ditreatmentnya adalah orang tuanya, sehingga bisa memberikan ASI yang baik kepada orang tuanya. Karena kandungan formulasi itu ASI-nya sudah baik dan tidak menyebabkan diare, sehingga anak tersebut alhamdulillah IAD-nya dapat diatasi juga. Saya punya pengalamannya pada pasien kasus infan memang. Oke, Mbak Arum mudah-mudahan sudah mendengarkan ya, menyimak jawaban dari Mbak Eka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali yang bertanya. Terima kasih. Dari Pianti Saurina, bertanya kepada Pak Andik. Bagaimana pengalaman merawat pasien COVID-19? Adakah kendala yang dihadapi? Dan seperti apa solusinya? Terima kasih Pak Adik. Ya. Pak Adik, sudah on? Suaranya? Jelas? Jelas ya? Oke. Pertanyaannya tangkap tadi ya? Ya, pengalaman ya. Jadi pengalaman yang kebetulan saya ditunjuk sebagai tim PPI itu di bulan April. Jadi pengalaman terkait APD ya pastilah ada yang luar biasa, masih ada perdebatan yang terjadi. Jadi terjadi di antara tenaga kesehatan
yang harusnya level 2 pakai level 3, yang level 3 ya level 3. Nah, cuma pakai sarung tangan atau tidak sarung tangan. Padahal tidak ke pasien, dalam artian konteksnya tidak ke pasien, masih ada yang pakai level 3. Kendala banyak yang saya hadapi. Pertama adalah karena yang ditunjuk berdinas di area COVID itu adalah berbagai profesi dari berbagai unit. Jadi harus berulang-ulang kita mengedukasi dan mensosialisasikan, terutama alur terkait penggunaan APD, alur pengambilan APD di mana, terus cara penggunaan APD di mana, urutannya seperti apa, itu emang harus kerja ekstra. Nah, itulah fungsi dari efficient control yang ditugaskan di PPI, tidak hanya memberikan asupan terkait layanan, tapi bagaimana persiapan sejawat yang akan berdinas itu menggunakan APD itu dengan tepat. Dan tadi saya sampaikan sesuai urutan yang sudah dibuat panduannya. Apakah pakai panduan WHO, CDC, atau Kemkes yang sudah ditetapkan, atau panduan rumah sakit sendiri yang sudah ditetapkan oleh direksinya. Seperti itu. Kendalanya, satu, banyak orang yang berdinas, dan jangan lupa pada hazmat yang teman-teman berdinas menggunakan hazmat, supaya tidak terjadi miskomunikasi, menulis nama dan profesi baik di depan dan belakang hazmat itu sebagainya. Betul, Bu Ria? Gimana, Bu Ria? Jelas? Halo, Bu Ria? Yes, I hear you. Keputus ya? Pak Adik, bisa? Halo? Ya, oke. Sudah terdengar Pak suaranya? Ya. Udah dengar, Bu Ria? Ya, sudah, oke. Ya. Silakan Pak, lanjut. Ya, jadi intinya adalah pengalaman menangani COVID, terutama saya tidak langsung menangani COVID, tapi bagian yang mengurus layanan COVID, terutama terkait dengan APD. Itu pengalamannya banyak, ya, harus memastikan ketersediaan APD setiap saat, terus bagaimana kita bisa mengedukasi staf yang akan berdinas sesuai zonanya, dan APD yang akan dipakai itu tepat. Dan kita ketika ada yang tidak sesuai APD-nya, kita langsung berikan edukasi di tempat per nama, per individu, tidak per sejenal. Jadi kita langsung ke yang bersangkutan, karena di kami yang berdinas itu ditetapkan ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu. Jadi orang-orang ini yang sudah ditetapkan ini kita tracking yang sudah baik penggunaan APD-nya, kita berikan hal positif dan dukungan positif. Ada kalau ada staff yang belum baik dan ada yang masih longgar-longgar masuk N95-nya, kita ingatkan cara menggunakan N95 yang baik, overall atau hazmat atau jumpsuit yang baik, terus menggunakan face shield yang baik. Itu kita langsung ingatkan per personal, seperti itu, Bu Ria. Oke. Sebenarnya yang bertanya jelas ya penjelasan Pak Adik ini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya untuk Mbak Isra dari Esther Inung, Palangkaraya. Wow. Nah, mau bertanya kepada Mbak Isra, saya punya klien dengan pressure injury dan fistule. Tadi sudah disampaikan dressing yang bisa digunakan untuk pressure injury. Sedangkan untuk fistulnya dressing apa yang bisa digunakan ya? Silakan, Mbak. Nah, tadi sesuai dengan guideline-nya tadi dari National Pressure Injury Advisory Panel, NPAP tadi, bahwa memang hanya ada 2 nih dressing yang direkomendasikan, yaitu foam dengan silikon dan juga film dan hydrocolloid. Nah, kalau untuk fistula sendiri, memang sesuai dengan prinsip penata laksanakan luka, untuk fistula sendiri itu kan belum nggak, jadi harus bisa dengan menggunakan foam. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian atasnya, untuk secondary dressing-nya juga kita bisa menggunakan foam dressing juga yang dengan silikon tentunya, karena untuk melindungi pressure injury tersebut dari gesekan yang berlebih lagi, sehingga meminimalkan pressure injury tersebut mengalami keparahan lebih lanjut, seperti itu.
Jadi sesuai saja dengan guideline-nya tadi, memang hanya ada 2 nih yang direkomendasikan, dengan foam, film, ataupun dengan hidrokoloid. Kalau memang misalnya exudate-nya itu sudah banyak keluar dari fistula tersebut, bisa menggunakan foam, tapi kalau misalnya tidak ada fistulanya, hanya di superficial saja, bisa menggunakan hidrokoloid. Oke. Siap, berarti Mbak Esther sudah terjawab ya. Mungkin dari pembicara lain ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan Cukup? sedikit. Oh ya, baik. Ika, silakan. Kalau kita lihat memang kesannya faktor resiko IAD itu adalah yang benar-benar pasiennya incontinence, dalam artian dia tidak berasa pipisnya, dia tidak berasa BAB-nya gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi untuk merawat pasien di COVID ya, di mana bukannya peserta sih, tapi nurse-nya itu tidak boleh terlalu sering untuk masuk ke dalam pasien ya, Mas Adik ya, karena ada waktu-waktu tertentu kita harus masuk, kita keluar untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi ke petugas kesehatan walaupun kita sudah memakai full cover. Nah, disinilah pasien kadang-kadang digunakanlah underpad atau diapers yang sebenarnya dia bisa BAK gitu kan, atau karena masalah tertentu misalnya kamar mandinya di luar sehingga pasien tidak bisa BAK karena tidak boleh bolak-balik, pasien tidak memang menggunakan kateter. Jadi perlu diperhatikan kepada teman-teman yang merawat, jangan biarkan pasien menggunakan diapers yang terlalu lama ya. Silahkan mengecek setiap minimal 2 jam ya, harus diganti diapersnya tiap 4 jam. Terutama pada pasien-pasien yang dewasa, karena sekali dia BAK, berapa ratus cc yang dia keluarkan. Kalau tidak langsung diganti, akan menjadinya terpaparnya stratum corneum pasien oleh urin ataupun feses. Jadi sering-seringlah mengecek diapers untuk pada pasien-pasien yang terutama memang waktu kita untuk ke pasien juga dibatasi. Seperti itu, Maria. Ya. Maybe we can ask Dr. Emily experience. We just some audience ask about how to use the dressing if the patient have pressure injury and also fistula. Maybe you have. Sorry, I can hear your voice, Dr. Emily. Are you on? Sorry, can you repeat the question? What was asked? Yes, an audience asked about if the patient have pressure injury and also fistula. Yeah, and what kind of dressing that we could use, especially for the pressure injury, and how to manage the fistula. Maybe you have any experience? Okay, I don't have experience in managing fistula. And with respect to the pressure injury, it really depends on, you will need to do an assessment of the size of the pressure injury and the depth of the pressure injury, but most particularly the amount of exudate, and where possible to separate the exudate from the fistula from the pressure injury. So if it's possible to have 2 separate management, that's better. And I think probably Miss Ecker would have some more experience in this. Yes, she already answered. Oh, she did. Okay, great. She did, yes. And also about the using of diapers, because you know in COVID patient now, most of them the patient have to use the diapers because maybe the facility not they can't access facility. Yes. So to prevent the pressure injury, so to prevent pressure injury, the best thing to do is to have the most absorbent incontinence aid that you can use, so you don't have to layer. Layering increases the pressure. So if you can use a super absorbent incontinence device, that's better than using less absorbent devices. So you want to try and have the most absorbent
product you can use, and this of course will also reduce the amount of times you're going to need to change that continence device and interact with the patient. Okay. One more question. Audience asked about what kind of formal risk assessment that we have to perform for pressure injury. Okay, so a formal risk assessment uses your clinical judgment and knowing the risk factors, and if you can access the free quick reference guideline from the International Guideline website, you can see known risk factors. So using your clinical judgment of whether they're relevant to your patient, but you can also supplement that with a risk assessment tool, and the International Guideline doesn't recommend any specific tool being better than any others, but any of the commonly used tools, so your Braden tool, your Waterlow scale, for example, the Purpose T that is used in the UK now, they're all comprehensive risk assessment tools. And you should be doing that on all your patients when they're admitted anyway. Okay, so I will try to translate first. Jadi ada pertanyaan dari peserta bahwa pengkajian resiko formal yang bisa kita kerjakan untuk pasien-pasien untuk mencegah pressure injury. Jadi kalau menurut Dr. Emily, kita harus pertama mengetahui dulu clinical guidelines ya yang kita adopt selama ini seperti apa. Kemudian dengan menggunakan clinical judgment berdasarkan assessment tools kita. Jadi memang ini harus sejalan itu ya, kita harus ngerti penggunaan assessment tools sehingga kita bisa menentukan clinical judgment atau penilaian klinis kita supaya perawatan atau pencegahannya seperti apa yang cocok per pasien karena setiap pasien itu berbeda-beda. Oke. Thank you Dr. Emily. Now do you have any time? Okay, I think two more questions, okay, for Adik. Mereka ada yang bertanya, menurut Pak Adik dan teman-teman yang telah memakai APD lengkap untuk di daerah red zone, namun bagian luar memakai lagi lakban untuk memfiksasi coverall yang mereka pakai. Nah, itu gimana tuh? Berlebihan apa enggak tuh? Pakai lakban lagi, Pak. Ya, oke. Lakban ya. Ya. Jadi gini, kita harus memastikan selain APD adalah ruangan. Ruangan yang untuk merawat pasien COVID ketika kita pandemik, idealnya adalah ruangan bertekanan negatif untuk mengurangi adalah paparan resiko dari aerosol. Nah, ketika kita keyakinan kita masih kurang dan karena ketakutan, masih kekhawatiran bocor, nah, perlu dicermati bagaimana cara kita melepas sarung tangan kalau di lakban. Nah, lakban ini apakah semua atau hanya area-area yang, contoh, ada hazmat yang jumpsuit atau coverall yang tidak ada lakban atau perekat. Ya, silakan. Tapi kalau area-area yang sifatnya ke area tangan, dalam artian ada sarung tangan, terus ditutup dengan lakban, itu adalah yang menjadi resikonya adalah pasien. Sekali lagi, bukan berarti kita harus pakai sarung tangan terus-terusan kemana-mana, mengabaikan kebersihan tangan, itu adalah salah satu penularan yang beresiko. Nah, yang harus dipastikan adalah, tadi di awal, penyebaran COVID-19 itu kan dari kontak, droplet, dan udara akan terjadi ketika ada dengan aerosol. Nah, pastikan yang kontak kita lakukan bersihan tangan, percikan itu menggunakan masker N95 atau N95 dan bedah. Nah, ketika coverall sudah pakai, nah saya bilang, kata kuncinya ada sebelum ke ruangan harus melakukan double check antara yang teman-teman menggunakan coverall sama tim yang bertugas untuk memastikan APD yang akan dipakai itu sesuai. Jadi tidak ada lagi yang lakban-lakban di ruangan. Jadi pastikan penggunaan lakban itu juga harus beresiko. Beresikonya apa? Ketika kita melakban area-area sarung tangan, itu resiko sarung tangannya diganti atau tidak. Kita harus cuci tangan. Seperti itu. Tapi kalau area coverall
kurang lakban, silahkan, itu adalah modifikasi. Sekali lagi, yang menjadi perhatian kita adalah kita harus tetap tenang, tetap senang, karena ini adalah bagian dari kita merawat pasien. Jadi jangan ketakutan berlebihan. Justru ketakutan berlebihan ini yang mengakibatkan kitanya menjadi bahaya ke dalam diri sendiri, walaupun kita sudah menggunakan APD lengkap. Itu Bu Ria. Oke, terjawab ya, jelas banget situ. Jadi sebaiknya kalau makanya sudah double check itu ya Pak ya, untuk make sure bahwa cover all yang kita pakai itu sudah tidak bocor atau apapun gitulah ya. Jadi sebaiknya tidak perlu menggunakan lakban. Terus ada lagi nih, kalau misalnya buat Pak Adik juga nih, melakukan home care pada pasien, apakah kita harus melakukan rapid test dulu untuk mengetahui status pasien yang terkonfirmasi tidaknya COVID? Ya, jadi sebaiknya untuk sejawat nurse yang membuka home care di seluruh Indonesia, pastikan pasien yang akan mendapatkan pelayanan home care pada kita itu harus diketahui apakah rapid-nya non-reaktif dan PCR-nya negatif. Kalau positif, maka kita pun harus menerapkan sesuai aturan WHO atau CDC, dia harus single room, terus APD yang dipakai juga disesuaikan dalam artian, dan pasien pun ya sebaiknya jangan pasien yang kemana-mana, mungkin kita petugasnya yang ke pasien gitu ya, ke pasien, karena meminimalkan kontak pasien kemana-mana, klien kita kemana-mana gitu. Jadi kitanya yang akan datang ke sana, ke kliennya, terus kita sesuai prosedur, orang bersihan tangan, terus ingat instrumen-instrumen yang harusnya disteril, di DTT itu menjadi perhatian, jangan sampai diabaikan. Kita pakai APD lengkap, tapi instrumen-instrumen yang dipakai pada pasien yang membutuhkan perawatan luka, instrumennya tidak dilakukan DTT atau sterilisasi, itu tetap menjadi konsentrasi. Bagaimanapun itu adalah sebagai sumber penyebaran selain dari kita kontak, tapi ada cairan tubuh beresiko menularkan ke yang lain. Sebaiknya selesai tindakan home care, areanya sudah didesinfeksi. Jadi tidak boleh ruangan itu tidak didesinfeksi minimal pakai alkohol 70% atau yang sebenarnya klorin. Seperti itu Bu Ria. Oke, sip. Aduh, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, tetapi mohon maaf karena waktu juga. Dr. Emily, actually there's a lot of question here, but we are limited by time. So maybe we can collect the question, and if we have any question for you, we will email to you, okay? I can, you not turn on your voice? Oh, sorry. Yeah, I put my email address in the chat. Anybody who wants to send a question can go ahead. Yes, thank you so much. Just make it go in the chat now. Okay. I think there's a little delay in the chat. Yes, but you already chat your email address, okay? Yeah, I put my university email address in the chat. Ya, karena Dr. Emily is one of the methodologists of the guideline, international guidelines for pressure injury. So you can directly consult with her if you don't mind. If your hospital have any policy or something that need to connect with the international guidelines, okay? Dr. Emily, thank you so much. Thank you. Yes. For all the speakers, I would like to say my highest appreciation for all your presentation today. I'm so happy also because the participant is almost all stay to the end. Yeah, thank you for all. Thank you. Yes. And before we close, we have a questionnaire that we want to the audience to fill the questionnaire. Maybe Mr. Arya would show the questionnaire. Sambil menunggu, aku baca sedikit aja, ada chat dari teman-teman yang mengucapkan terima kasih untuk Inwokna dan seluruh narasumber, materi sangat luar biasa, salam sehat. Ada yang bilang keren banget, speakernya.
Thank you so much for all the speaker for your sharing. Kemudian, oh ya, buat teman-teman ini sudah ada linknya di YouTube untuk recordednya, siaran ulang. Jadi bisa nanti kita kasih link yang masih ingin melihat atau menonton di YouTube channel kita. Oke, Pak Arya, kuesionernya sudah bisa ditampilkan? Sudah ada buttonnya, Bu, tinggal diklik saja itu. Oh, yang mana ya? Oh, Di sudah peserta udah. di link chat ya? Oke, sudah ada ya? Di layar peserta juga sudah kelihatan button. Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan mengisi kuesioner. Nanti akan ada 100 peserta pertama yang beruntung yang akan mendapat paket dari SCT, ya. Jadi beruntung sekali ada dapat paket dari SCT untuk 100 peserta pertama yang mengisi kuesioner. Terima kasih buat SCT. Baik, Bapak Ibu, saya karena waktulah yang memisahkan kita nih ya, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak. Oh ya, ingin ya? Oke, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi kuesionernya. Oke, sambil 1 menit saya menunggu teman-teman mengisi kuesionernya. Nanti kita akan mengkontak 100 orang pertama yang beruntung. Kita berterima kasih dulu kepada SCT ya yang sudah mensupport kita dari awal sampai akhir acara ini. Terima kasih banyak Ibu Joyce atas kerjasamanya bersama dengan Inwokna DPW DKI Jakarta. Dengan Pak Aris. Pak Aris ini saya harus special thank you. Special thank you buat Pak Aris dari SCT menjadi backup kami luar biasa. Saya nggak kebayang kalau nggak ada beliau ya. Ini semua persiapannya beliau yang siapin. Thank you so much. Juga kepada para audiens, ada teman-teman dari Inwokna se-DKI Jakarta yang juga ada di sini. Ada teman-teman alumni FIK 97, pengen disebutin kata namanya. Dari teman-teman seluruh Indonesia, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam acara kami ini. Jangan khawatir, kita akan terus continue untuk sharing-sharing ilmu tentang Lukas. Thank you, Dr. Amelie. Oke. Thank you, Mr. Adik. Yeah. Thank you, Mbak for Isra. all. Thank you, Dr. Thank you for Emily. all. Thank you, Bu Eka. Dr. Thank you Emily. semuanya. We will Pembicara yang consult luar you. biasa. Ya. Terima kasih. Baik, Kami dengan dari demikian, DPW Inwokna DKI Jakarta mengucapkan terima kasih ya semuanya ya. Mbak Ria juga luar Ya. biasa. terima kasih buat semua panitia dari DPW Inwokna DKI Jakarta, keren habis, luar biasa. Acaranya bisa berjalan dengan baik dan selesai sampai di akhir. Kepada tim SCT semuanya di bawah Komandan Pak Aris, luar biasa sekali lagi. Thank you so much. Thank you so Thank much, Pak Aris. you. Bye, everybody. Bye everybody. Bye. 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 Oh, Thank untuk you. Mas Arya juga terima kasih ya.